Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salawatnya Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Salawatnya Ibu. Eh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Allahumma sayyidina sholli Muhammad. alaihi. Dengan Ibu siapa dari Alhamdulillah. mana? Ahlan wa sahlan. Baik, dengan Ibu Saya siapa di mana, Mimi Bu? dari Taiwan. Oh, Masya Allah. Dari Taiwan. Ya, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau nanya, Buya. Kalian Silakan. ya, alhamdulillah bisa ngomong langsung sama Buya. Alhamdulillah. Masya Allah. Gini Buya, saya punya teman. Ya, udah 6 tahun nggak dinafkahi sama suaminya. Gara-gara suaminya nggak suka sama dianya karena gini loh ya Bu ya. Karena dia sudah berumah tangga 21 tahun. Iya, dikaruniai 2 anak perempuan. Sebentar. Suaminya Terputus itu, suaranya. Sebentar, gimana? Sahabat Anda punya suami. sahabat Anda udah keluarga 21 tahun. Sebentar. Gimana? Sahabat aku sudah keluarga 21 tahun. Sudah berkeluarga 21 tahun. Iya, sudah berkeluarga belum 1 tahun. Kenapa? 21 tahun. Sudah 21 tahun. Bu, Jadi ya. pelan-pelan mungkin, karena mungkin 21. kuping saya ini agak kurang jadi pelan-pelan. Berkeluarga 21 tahun. Jadi bukan salah di Anda, saya yang salah. Saya ini. Silakan. 21 tahun. Nah, dikaruniai 2 anak perempuan. Yang pertama, dikaruniai 2 anak. Yang pertama perempuan, yang kedua itu inginnya sang suami itu laki-laki, ternyata lahir perempuan juga. Nah, terus bareng lahir perempuan, sang suami itu tidak suka, langsung sang istri itu dipulangin ke rumah orang tuanya. Sebentar. Karena punya anak perempuan lagi, istrinya dipulangkan ke orang tuanya? Iya. Enggak dinafkahi sama sekali sejak lahir sampai 6 tahun. Innalillah. Baik. Terus gimana ya, dianya teman saya itu pinginnya cerai, udah nggak kuat lah. Terus sang anak itu juga dikata-katain, namanya kalau anak kamu itu bisa kamu jaga, bisa hidup lah namanya. Kalau anak kamu itu bisa hidup bersama kamu, aku maulah ditabrak mobil di tengah jalan gitu katanya. Sang suami ngatain kepada si anak begitu. Nah, sang sahabat saya nggak kuat hati lah. Mana ya seorang ibu tega anaknya dikatain seperti itu kan? Anaknya sekarang di mana anaknya? Anaknya ya di rumah ikut simbahnya. Oh, ikut mbahnya. Jadi nggak boleh sama bapaknya? Iya, ikut ibu sang istri. Enggak. Dianya nggak mau. Dianya sukanya anak laki-laki, dianya tidak mau. Terus sang istri itu minta cerai. Tapi sang suami nggak mau cerai. Katanya, ngapain aku cerai kamu? Kamu yang punya uang, kamu yang kerja di Taiwan, ngapain minta cerai aku? Gitu katanya sang suami itu. Istrinya minta cerai? Ya minta cerai, dianya nggak kuat dia. Oh, baik. Minta cerai. Terus tapi sang suami nggak mau nyerah, katanya sang suami bilang gini, ngapain minta cerai sama aku gitu? Kan kamu yang kerja di luar negeri, kamu yang punya uang, ya kamu yang nyerahin aku gitu katanya teman aku. Baik. Cukup? Ya, terus pertanyaan aku, bolehkah Buya minta cerai? Karena teman aku udah gak kuat. Baik. Ya udah, terima kasih banget Buya. Insyaallah.
Baik. Doanya Amin, dia amin, semoga amin. aku dan keluarga aku Amin. sehat selalu. Amin insyaallah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah nasihat untuk para suami. Na'udzubillah. Semoga suaminya wanita tersebut mendengar suara kami ini. Ketahuilah bahwa punya anak laki perempuan itu dari Allah. Ada tradisi jelek orang jahiliyah yang dirubah oleh baginda Nabi adalah tradisi mereka tidak senang punya anak perempuan. Dan subhanallah paling mulianya manusia baginda Nabi Muhammad, anak putra beliau adalah putri perempuan. Sayyidat Fatimah, Sayyidah Ummu Kulsum, dan yang lainnya wanita-wanita. Dan punya putra laki-laki wafat di masa kecilnya. Sementara di kalangan Arab itu kalau punya anak perempuan waktu itu adalah malu. Jadi ada tradisi jahiliyah jangan dibawa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kalau Anda tidak rela, ini kadang-kadang bukan saja anak perempuan, kadang-kadang anaknya kan laki semuanya, pengen punya anak perempuan. Sampai ngomong pada istrinya, kalau sampai nanti anak yang terakhir ini kok laki-laki kamu aku cerai. Lah ini laki-laki gila. Memang yang bisa membuat laki perempuan itu siapa? Bisa dokter disontek biar jadi perempuan begitu? Nggak bisa. Berarti seolah-olah dia imannya yang kurang, iman yang kropos, bahkan imannya yang hilang. Yang memberikan Allah. Ini macam-macam orang itu. Ada di sana orang pengen punya anak perempuan, karena anaknya laki semua. Ada di seberang sana anaknya perempuan semua, pengen punya anak laki. Ya ini nggak boleh kita protes kepada Allah. Itu kan protesnya kepada Allah. Yang disakiti siapa? Pasangannya, istrinya. Sampai anak perempuan yang nggak boleh kumpul dan sebagainya. Na'udzubillah. Hukumannya besar di hadapan Allah. Lihat laki-laki semacam ini tidak akan bisa bahagia kalau tidak tobat. Karena apa? Memutus tali persaudaraan dengan anaknya. Dan dia fasik, dosa besar. Sehingga karena kefasikan seorang istri berhak minta cerai karena menjaga anaknya. Karena tidak bisa menghargai anaknya sendiri, dari darah dagingnya, dari dirinya. Na'udzubillah. Semoga yang laki-laki tersebut mendengar suara ini dan tobat menjadi orang yang khusyuk soleh. Harapan kami seperti itu. Tapi itu nggak boleh laki-laki semacam itu. Bikin sedih. Sampai nanti seorang istri mau melahirkan lagi takut keluar perempuan lagi. Dan mungkin karena ilmunya kurang juga. Bukankah ada kabar gembira dari Nabi? Kalau punya anak perempuan 2, kemudian dijaga, maka dia akan penghalang daripada api neraka. Ayo. Sehingga orang pada pengen punya anak perempuan kok. Pengen punya anak laki-laki, ada wanita soleha pengen punya anak laki-laki, Sayyidah Hana. Diberi oleh Allah perempuan, nggak ada masalah. Ini nazar tuh, laka mafibatin mahar. Nazar pengen punya anak laki-laki bisa aja ibadah dikasih Siti Maryam. Nggak protes. Akan jadi orang mulia. Wanita bisa menjadi hebat. Tidak jaminan laki-laki jadi hebat loh ya. Jangan ngatur Allah. Allah yang mengatur diri kita. Baik, jadi mohonlah jangan seperti itu. Wanita itu melahirkan, itu sudah capek, hamil capek melahirkan. Keluar tidak sesuai dengan keinginan suami lalu dimarahi itu. Apa ini? Saya mohon maaf, otaknya di mana ini? Hah? Cara berpikirnya gimana laki-laki semacam ini? Keluar laki-laki lagi. Astagfirullah. Mana cinta itu anaknya? Bahkan dia suatu ketika bakal menggendong dia. Yang bakal merawat dia. Allah. Jadi yang lemah kalau ada laki-laki semacam ini adalah pertama imannya, yang kedua adalah akalnya. Sama batinnya, tiga-tiganya rusak semuanya. Wong anaknya. Dari istrinya yang hasah dan yang dinikahinya, anaknya sambung kepada dia sampai kapanpun. Tolong sadar jika ada. Ini bukan seperti yang ditanyakan saja. Ada di tempat lain semacam itu. Yang disalahkan istrinya. Astagfirullah. Istri sudah hamil, melahirkan setengah mati, nyusui, dimarahi lagi. Kira-kira menurut Anda yang berakal, ini laki-laki berakal atau tidak?
Orang tidak bisa ngatur. Kecuali Anda bikin boneka-bonekaan, bisa boneka laki-laki, boneka perempuan. Ini manusia beneran. Baik. Kemudian, semoga ini mendengar suara ini dan segera tobat. Urusan Anda bukan urusan dengan istri loh ya, hei para suami kayak begini nih. Urusan Anda dengan Allah. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang memutus tali persaudaraan. Apalagi itu anak perempuan, tidak diakui, tidak dianggap, tidak senang. Tradisi jahiliyah. Neraka menantimu sebanyak apapun ibadah yang kau lakukan. Kau protes kepada Allah. Hati-hati, ini sedikit keras kami sampaikan karena memang bukan pertanyaan, bukan ini saja, bukan dari pertanyaan ini saja, ada yang lainnya. Kasus-kasus serupa. Subhanallah. Sehingga apa? Istrinya pun sudah kurang indah dengan suaminya. Karena apa? Ya hilang rasa cintanya sudah. Kalau sudah hilang rasa cinta, ini muqaddimah kehancuran. Pikiran aneh-aneh. Kedoliman-kedoliman akan datang setelah itu. Na'udzubillah. Kemudian masalah Anda minta cerai, nggak semudah itu, wahai. Kalau ada wanita tersebut minta cerai, tidak semudah itu. Lebih baik diselesaikan dulu agar suaminya sadar, jangan menuju tingkat perceraian terlebih dahulu. Sebab kalau bercerai tidak mudah. Tidak gampang setelah menjanda itu, belum tentu aman. Na'udzubillah. Dan di saat keputusan bercerai, karena suaminya fasik benar, nggak mengakui anak, dolim kepada anak dan sebagainya, khawatir nanti punya anak lagi, perempuan lagi, dibegitun lagi, Anda akan hidup dengan was-was. Maka boleh Anda minta cerai kepada suami, tapi dengan catatan Anda sudah pertimbangkan, pikirkan lagi. Bahwasanya di saat bercerai nanti, selagi masih belum punya pasangan lagi, Anda terbebas daripada godaan iblis, urusan syahwat Anda. Muqaddimah zina atau zina. Na'udzubillah. Banyak wanita setelah menjanda tak taunya kepleset dalam zina. Maka sering kami sampaikan, kalau punya suami jahat suka nempeleng setiap hari, tapi masih terpenuhi kebutuhan pribadinya, itu sangat jauh lebih bagus karena ditempeleng, tidak dosa ditempeleng. Yang dosa yang nempeleng. Jauh lebih bagus daripada setelah itu, daripada menjanda lalu berzina yang hina dan dina. Na'udzubillah. Maka kalau ingin bercerai, pertimbangkan dulu adalah setelah perceraian itu Anda mampu tidak? Takut kepada Allahmu sebesar apa? Kalau ternyata khawatir, biarkan saja dengan keadaan semacam itu sambil ya menunggu, tapi mohon kepada Allah. Tapi ingat, sebelum mengambil langkah cerai, dibimbing dulu suaminya, disadarkan. Barangkali mendengar suara ini, sampaikan kepada wanita tersebut agar dengar suara ini. Dan sedekat suara kami tadi agak lantang, kasar, tegas, begitu karena ada sebagian laki-laki memang harus diberi pemahaman yang semacam ini. Karena apa? Tanda cinta kami. Tidak ingin kami ada laki-laki yang ternyata masuk neraka gara-gara tidak mengakui anaknya, atau tidak senang dengan anak perempuannya, atau anak laki-laki yang na'udzubillah. Dosa di hadapan Allah, besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan urusan keluarga tersebut indah dalam cinta dan bisa merawat anaknya dengan baik hingga menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.